Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lanjutan Super League pekan ke-15, Arema FC kembali menjalani latihan perdana usai libur pasca jeda kompetisi Super League 2025-2026. Yan Pulio pun menyampaikan ingin terus konsisten menciptakan gol dan juga denda Persebaya 250 juta saat menjamu Singo Edan. Arema mulai memanasi mesin meski pertandingan lanjutan baru akan dimulai pada 23 Desember 2025 mendatang menghadapi Madura United. Di sela latihan, winger Arema FC Yan Pulio menyampaikan untuk kembali mencetak gol di Super League 2025-2026. Ia berhasrat untuk kembali membobol gawang lawan usai mencetak gol perdana saat menghadapi Malut United pekan ke-13 kemarin. Pemain berkebangsaan Argentina itu mengaku ingin berkontribusi lebih untuk Arema FC setelah mendapatkan kritikan yang sangat tajam dari Aremania, bahkan sempat bergaung Yan Pulio out. Ia ingin menunjukkan kalau dirinya bisa memberikan sumbangsih kepada tim, terutama membawa posisi Arema FC untuk lebih baik lagi di klasemen sementara Super League. Tentu saya harus bekerja keras, terutama dalam memperkuat situasi demi sebuah tujuan. Apa yang saya perbuat saat melawan Malut United itu bagus bagi saya, tapi saya dapat membantu tim mengamankan setidaknya 1 poin di sana, itu lebih penting. Yan Pulio mengaku apa yang telah ia lakukan sejauh ini berkat dukungan dari pemain, pelatih, dan Aremania. Pemain berposisi sebagai winger itu juga memaklumi akan kritikan Aremania di media sosial dan dukungan Aremania kepada dirinya. Saya harus berterima kasih kepada semua orang yang peduli kepada saya. Saya memantau di media sosial apa yang mereka katakan. Meskipun ada beberapa yang tidak saya pahami, saya meyakini banyak orang yang ingin membantu saya untuk menjadi lebih baik. Memang dalam beberapa pertandingan sebelumnya, ex-pemain FK Desik dari Liga Montenegro itu sempat kesulitan dalam mengembangkan permainannya. Peluang demi peluang yang ia dapatkan tidak bisa ia maksimalkan. Ia seperti kehilangan arah, seperti kesulitan dalam beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Namun ia optimis kalau kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Terbukti dengan 1 golnya ke gawang Malut United mampu membawa Arema FC lolos dari kekalahan. Hasil seri itu juga semakin menasbihkan Arema FC menjadi satu-satunya tim di Super League yang belum terkalahkan di laga tandang atau laga away. Yan Pulio menyampaikan, saya rasa Liga Indonesia ini cukup kompetitif, tidak sama dengan apa yang sudah saya rasakan di Eropa. Ada banyak gol dan banyak ritme permainan seperti maju mundur dengan cepat. Kualitas pemain juga cukup bagus. Mereka memiliki kecepatan. Saya benar-benar menikmatinya dan ingin meraih kesuksesan di sini. 2 laga kandang Arema FC menjamu Madura United dan Persita Tangerang di penghujung tahun ini akan menjadi target selanjutnya. Ia berharap bisa kembali berkontribusi untuk membawa Arema FC meraup 2 kemenangan di laga kandang. 2 pertandingan itu tentu saja bukan pertandingan yang mudah, tapi saya harus bekerja keras agar bisa meraih 6 poin. Semoga saya bisa berkontribusi lagi dengan mencetak gol, tegas Yan Pulio di sela-sela latihan Arema FC. Di sisi lain, Persebaya didenda 250 juta saat menjamu Singoedan. Bonek Mania memberi tanggapan terkait denda 250 juta yang dijatuhkan Komdis PSSI kepada Persebaya Surabaya. Denda itu didapat Persebaya Surabaya pada laga menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo. Dalam salinan keputusan PSSI disebutkan akumulasi denda 250 juta didapat Persebaya Surabaya atas 4 pelanggaran yang terjadi. Yang pertama, karena terjadi penyalaan petasan sebanyak 6 kali yang dilakukan oleh supporter Persebaya Surabaya dari arah Tribun Utara dengan keputusan denda 120 juta rupiah. Kedua, terjadi pelemparan air minum kemasan dan roti dari Tribun VIP Barat, paper roll dari Tribun Timur arah utara,
pada menit ke-63 dan air minum kemasan dari penonton VIP Tribun Barat ketika tim Arema FC akan memasuki tunnel yang dilakukan oleh supporter Persebaya Surabaya. Diputuskan denda 30 juta rupiah atas pelanggaran tersebut. Ketiga, panitia pelaksana pertandingan Persebaya Surabaya dinilai gagal menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan, yaitu terjadi kerusuhan di Tribun Barat, Utara, serta adanya korban luka. Diputuskan kena denda 40 juta rupiah. Dan pada poin keempat, terdapat beberapa supporter Persebaya Surabaya memasuki area pinggir lapangan pertandingan dari Tribun Utara setelah pertandingan berakhir dengan keputusan denda 60 juta rupiah. Erik Wicaksono, koordinator Gate Joner 21, salah satu kelompok Tribun Persebaya Surabaya, mengaku aneh terhadap pelanggaran poin keempat. Ia pun memberikan tanggapan secara pribadi, saya kira itu mengada-ada karena memang tindakan itu yang dilakukan oleh ofisial Persebaya dan teman-teman bonek. Ia menilai tindakan tim Persebaya menemui bonek setelah pertandingan adalah bagian dari upaya meredam situasi agar kekecewaan bonek tidak memuncak akibat Persebaya gagal menang dari Arema FC. Itu memang harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan akan menciptakan konflik lebih besar atau gesekan lebih besar karena memang rasa kecewa kami saat tidak menang lawan Arema. Ia juga menilai upaya tim menemui supporter pasca pertandingan saat pertandingan di kandang sendiri adalah bagian klub menghargai dukungan yang sudah diberikan supporter sepanjang pertandingan. Dan ya lucu saja kalau tindakan itu didenda dan memang sebenarnya gak kaget juga dengan keputusannya. Sebelumnya, saat melawan Persija, kami melakukan mediasi antar dua supporter dan tercipta kondisi yang bagus di stadion. Itu juga tidak diapresiasi oleh PSSI, malah dikasih denda. Apa yang diharapkan lagi dari sebuah federasi yang sudah cacat saat hubungan dua supporter besar itu baik malah dikasih denda, hubungan supporter dengan klub kebanggaan itu juga didenda. Seharusnya ia menilai situasi itu menjadi sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia sudah menuju ke arah yang lebih baik. Tidak hanya tercipta pertandingan seru di lapangan, tapi juga terjalin kemesraan antara supporter untuk menciptakan persaudaraan lebih antar sesama anak negeri. Ini sudah gelap sekali. Harapan apapun untuk PSSI itu sudah tidak bisa dipikir secara logika. Percuma berharap juga, mereka sudah bebal. Tidak bisa disindir dan tidak juga bisa diajak omong. Parah sekali, kami supporter khususnya dari bonek sudah sangat berharap banyak pada federasi, bahasanya tidak terus, ora urus. Demikian diungkap oleh Erik Wicaksono, salah satu koordinator bonek mania. Denda imbas derby Jatim pun tak hanya diterima oleh Persebaya Surabaya, Arema FC tak luput dari denda. Akibat tensi tinggi di markas Persebaya pada pekan 13 Super League 2025-2026, tim Singoedan pun mendapatkan denda sebesar 80 juta karena kartu kuning yang didapatkan para pemainnya. Dalam putusan Komdis PSSI, Arema FC didenda karena 7 pemain mendapatkan kartu kuning dalam satu pertandingan. Selain itu, ada official tim yang terkena kartu kuning. Pertandingan Persebaya Surabaya Arema FC pada 22 November, jenis pelanggaran 7 orang pemain dan 1 orang official mendapatkan kartu kuning. Keputusan denda 80 juta rupiah. Begitu bunyi putusan Komdis PSSI. Terkait banyaknya kartu kuning dan berujung denda, pelatih Arema FC Marco Santos mengakui sudah berusaha meminimalisir agar anak asuhnya tidak gampang mendapatkan kartu. Akan tetapi dalam suatu pertandingan dia tidak bisa menampik bila situasi yang berdampak kartu terkadang tidak bisa terhindarkan. Kartu kuning apalagi merah pasti merugikan tim, namun terkadang wasit dalam situasi tertentu seperti tidak adil. Terlalu cepat memberikan kartu kepada pemain, termasuk ketika dirinya juga sempat mendapatkan kartu kuning di pekan 14 saat melawan Malut United. Menurutnya ada andil wasit keempat yang turut mempengaruhi keputusan wasit utama. Karena tensi pertandingan saya sempat meninggalkan area teknis. Sebenarnya bukan wasit utama penyebabnya, justru wasit keempat yang tidak membiarkan saya bekerja di sana. Sangat sulit, dia tidak membiarkan saya bekerja dengan luasa sepanjang waktu. Bahkan
tidak mengizinkan saya memanggil penerjemah untuk berbicara dengan pemain. Dia menilai kartu adalah bagian dari sebuah pertandingan. Namun tentunya dia mau timnya terus lebih berhati-hati lagi agar tidak mudah terkena hukuman apalagi berujung denda. Begitu kiranya update informasi perihal Ian Pulio yang ketagihan untuk menciptakan gol pasca gol perdananya dan berupaya untuk memenuhi ekspektasi Aremania serta denda komisi disiplin terhadap Persebaya Surabaya sebesar 250 juta dan Arema FC sebesar 80 juta pasca tensi Derby Jatim 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami, serta yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.